Oke, ada jawaban nggak, Ki? Kalau nggak, saya yang jawab. Saya coba itu ya, kayak berpendapat. Nggak tahu bener atau enggak. Kalau menurut saya sih, kan karena F ini nggak menguasai D sama G ya, Bu ya. Berarti otomatis kan eh, si X ini nggak ada hubungan istimewa sama E sama F, Bu. Soalnya apa pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut trier. Kan yang menguasai X kan cuman G sama D, Bu. Jadi E sama F ini nggak ada hubungan istimewa sama X. Kalau berdasarkan pasal 18 ayat 4 huruf A Undang-Undang PPH, memang nggak ada hubungan istimewa antara E, F, dan X. Beda ya, bukan antara D dengan E dan F ya, tapi antara X dengan E dan F. Kalau D, dia punya hubungan istimewa dengan E dan F. Kenapa? Karena ada kepemilikan. Dia punya kepemilikan di bawahnya dan kepemilikan di bawahnya itu terikat sama satu di atasnya. Ya, masih masih level persentase kepemilikannya masih 25% pada saat dia turun ke bawah. Tapi dengan X, pada saat kita sandingkan dengan E dan F, kalau kita pakai 18 ayat 4 huruf A itu susah. Lebih efektif menentukan hubungan istimewa dalam kondisi seperti ini, teman-teman jangan berhenti di 18 ayat 4 huruf A. Langsung pindah ke 18 ayat 4 huruf B. Kita lihat ada penguasaan secara langsung atau enggak langsung. Karena meskipun secara kepemilikan tidak ada uh, secara kepemilikan di bawah 25% atau struktur organisasinya menunjukkan bahwa wah ini kayaknya nggak ada kepemilikan nih kalau kita lihat secara kasat mata, terlalu jauh, terlalu kompleks. Tapi kembali lagi konsep penguasaan, ada penguasaan atau tidak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama atau tidak. Untuk mengeceknya, kita lihat dari penguasaan. Dan lebih oke lagi, lebih jelas lagi, karena ada kriteria ketika satu perusahaan atau suatu entitas berada dalam suatu grup yang ada di huruf D nih ya. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 4 PMK 22 tahun 2020 yang menjelaskan konsep penguasaan dalam pasal 18 ayat 4 huruf B itu dijelaskan lebih lanjut bahwa ketika satu perusahaan itu dalam suatu grup usaha, bahkan ketika salah satu pihak saja yang mendeklarasikan, itu sudah bisa kita sebut sebagai memiliki hubungan istimewa. Oke, jadi kalau teman-teman lagi menganalisis hubungan istimewa, yang pertama adalah dan utama cek penentuan hubungan istimewa itu berdasarkan klausul apa. Berdasarkan klausul penyertaan modal kah? Berdasarkan klausul penguasaan kah? Berdasarkan klausul hubungan keluarga kah? Oke, kalau misalnya berdasarkan penyertaan modal nggak masuk, coba lihat di bagian penguasaan. Cari indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya penguasaan dari satu pihak ke pihak lainnya, atau apakah pihak-pihak tersebut dikuasai oleh pihak yang sama. Ya, oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita di pertemuan kali ini. Izin bertanya. Ya, silakan. Berarti tadi kalau kesimpulannya dari gambarnya tadi kita masih belum bisa tahu ya hubungannya X sama E sama F-nya ya. Bisa. Soalnya kan kayak kurang informasi apakah ada penguasaan atau enggak gitu loh. Ya. Tapi kalau kita butuh informasi tambahan untuk melegalkan bukti penguasaan. Tapi kalau secara umum persentase kepemilikan sudah di atas 25% misalnya, antara entitas-entitas lain dalam satu grup itu sudah 25%, cuma ada satu nih yang nggak 25%. Biasanya lebih mudah tuh ditarik. Kemungkinan besar penguasaan itu ada. Cara ngecek penguasaannya gimana? Satu, lihat kepemilikan aset. Oke, biasanya pada saat si perusahaan X ini mau beli aset, pasti dia tergantung dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Entah diimpor dari perusahaan afiliasinya kah, atau dia beli karena dapat jaminan dari perusahaan grupnya. Misalnya dia bisa dapat suatu barang berat dengan harga yang murah atau fasilitas kredit yang lebih ringan dengan biaya bunga yang rendah, tapi dengan jaminan grup. Misalnya gitu. Kayak kasus, kalau di Australia itu ada kasus
Shell bukan ya. Jadi dia dapat pembiayaan dari grup, dari bank independen, tapi karena menjaminkan nama dia sebagai anggota grup. Kalau lihat dari struktur organisasi, seolah-olah nggak ada hubungan istimewa karena kepemilikannya di bawah threshold yang disyaratkan. Tapi ternyata dalam salah satu kontrak hutang piutang yang nilainya cukup signifikan, itu ketahuan bahwa pada saat dia ingin dapetin utang dengan persentase bunga yang di bawah persentase bunga umumnya, dia pakai jaminan bahwa dia anggota grup. Dan itu dijaminkan oleh perusahaan induk dia, bahwa dia pasti bakal bisa bayar utangnya. Atau bisa dilihat lagi dari tenaga kerja misalnya. Kalau dia bagian dari perusahaan grup, kemungkinan besar anggota perusahaan grupnya lainnya pasti akan mondar-mandir balik ke dia kan. Jadi dilihat dari daftar pegawainya, apakah ada double nggak dengan pegawai di grup lainnya, perusahaan lainnya. Misalnya gitu ya. Atau ada nggak kegiatan supervisi dari perusahaan induk atau perusahaan afiliasi lainnya setiap tahun ke perusahaan itu. Jadi indikasinya banyak sekali dan biasanya kalau memang sudah bagian dari grup lebih mudah mengidentifikasinya. Kalau penyertaan sudah di atas 25%, yang agak sulit kalau penyertaannya di bawah 25%. Ada pertanyaan lagi? Saya tadi sempat macet ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Oke, kita masuk ya ke materi kita pagi ini. Oke. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke analisis transaksi afiliasi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, koneksi di rumah saya pagi ini kurang stabil. Saya izin matikan video ya. Oke, ini kurang lebih background dari mengapa analisis transaksi afiliasi itu penting. Jadi kalau dalam keadaan normal, dalam akuntansi komersil, apakah boleh kita memberikan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar kepada pihak-pihak yang berafiliasi atau kita kenal baik? Kalau di sini Pak Iwan nih. Pak Iwan pedagang kain. Normalnya ia jual kain 25.000 per meter. Tapi berhubung mertuanya nih mau beli kain dia, nggak mungkin dong dia jual 25.000 per meter. Nah, karena dia sungkan, dia jual dengan harga 20.000 per meter. Dijual dengan harga 22.000 per meter. Dia masih untung sebenarnya, karena harga beli awalnya adalah 20.000.
Tapi pada saat dilaporkan di SPT tahunan PPH, apakah Pak Iwan boleh melaporkan harga jual dengan nilai 22.000 tersebut, karena memang nilai tersebut adalah nilai yang secara nyata dia terima. Kalau kita lihat dari perspektif transfer pricing, secara komersial nggak apa-apa kalau misalnya yang bersangkutan mau jual rugi. Pak Iwan boleh aja jual kain ke mertuanya dengan harga di bawah 20.000 bahkan. Nggak masalah, tapi jangan ngajak-ngajak negara. Yang dilaporkan di SPT sesuai dengan harga wajar, berapa dia terima berapa dia biasanya menjual tersebut, harga pasar wajar dari barang yang dia jual berapa, dan biaya yang dia bebankan sesuai dengan biaya yang dia keluarkan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Bukan berarti pada saat perusahaan afiliasi itu melakukan skema transfer pricing, bukan berarti mereka memanipulasi harga. Jadi sangat mungkin harga yang memang dia terima dari pihak afiliasinya memang serendah itu, memang lebih rendah dari umumnya. Tapi secara fiskal tidak dimungkinkan hal tersebut untuk diakui. Kenapa? Karena kita harus balik lagi ke konsep harga wajar. Pertanyaan utamanya adalah, apakah transaksi tersebut, apakah penetapan harga yang lebih rendah tersebut akan terjadi jika Pak Iwan bertransaksi dengan orang lain yang bukan mertuanya. Andika datang ke kiosnya Pak Iwan, lalu beli kain, apakah Pak Iwan mau menjualkan kain dengan harga 22.000 per meter? Kan belum tentu ya. Jadi tahapan bahasan kita, poinnya adalah ada 5. Pertama, pada saat teman-teman menganalisis transaksi transfer pricing, dipetakan dalam pikiran bahwa ini mudah, nggak susah kok. Yang penting tahu tahapan. Kita akan coba belajar latar belakang dan kewajiban PKKU, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kalau di Indonesia namanya bukan transfer pricing ya, tapi analisis PKKU. Lalu tahapan penerapan PKKU tahapannya seperti apa? Bagaimana cara melakukan analisis kesebandingan? Lalu nanti kalau sudah dapat pembanding, metode menghitung ada yang tersedia ada apa saja, dan kapan suatu metode dianggap tepat untuk digunakan. Yang terakhir adalah transaksi-transaksi yang dipengaruhi HI tertentu yang memungkinkan perbedaan pada saat melakukan analisis. Kita lihat dulu latar belakang pengakuan PKKU. Kalau teman-teman ketemu kasus transfer pricing, untuk sekarang, peraturan pertama yang teman-teman refer, yang cukup detail adalah PMK 22 tahun 2020. Jadi tahun 2020 DJP sudah menerbitkan pengaturan yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai prinsip kewajiban dan kelaziman usaha atau PKKU. PKKU ini mengadopsi prinsip arm's length principle. Tahu kan arm's length? Apakah itu arm's length principle? Alvin? Apa itu, Vin? Arm's length principle, Vin? Prinsip ini kewajaran dan kelaziman usaha. Ya. Jadi dinilai sesuai dengan apakah harga tersebut wajar atau tidak dan sebanding atau tidak. Dan arm's length principle ini secara internasional memang menjadi standar utama dalam penentuan harga transfer. Tujuannya apa? Indonesia ngatur PKKU. 1, ada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan dalam penentuan harga transfer. Dan juga dalam penyelesaian APA. Teman-teman paham kan ya APA itu apa? Atau ada yang bisa menjelaskan yang lain? Apakah itu APA? Di sini ada tulisan penyelesaian apa? Advance Pricing Agreement. Jadi Advance Pricing Agreement itu kalau misalnya suatu perusahaan memang selalu melakukan transfer pricing dengan perusahaan afiliasinya.
Perusahaan A dan perusahaan B saling terafiliasi, lalu mereka memang melaporkan ini dalam SPT-nya, mereka melaporkan bahwa mereka memang memiliki hubungan istimewa, mereka melampirkan transfer pricing documentation. Di transfer pricing documentation mereka bilang bahwa meskipun kita memiliki hubungan istimewa, tapi penentuan harga transfer antara saya dengan B, misalnya, ini sudah wajar dan memenuhi prinsip arm's length. Nah, supaya pasti, saya ke DJP, mereka akan datang ke DJP sebelum mereka menentukan harga. Nanti untuk 3 tahun ke depan, penentuan harga transfer saya berdasarkan analisis ini ya, saya mau mengajukan APA, Advanced Pricing Agreement, artinya penentuan harga transfer di awal. Tujuannya apa? Supaya nanti 3 tahun ke belakang, DJP nggak ngotak-atik lagi. Kalau DJP sudah setuju di awal, kalau perhitungannya benar, berarti kan nggak ada sengketa lagi. DJP nggak bisa nanti berikutnya melakukan pemeriksaan, penagihan atas hal-hal yang sudah disetujui dalam APA. Tujuannya supaya lebih pasti. Lalu PKKU ini juga memberikan kepastian hukum kepada WP dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Meskipun kita dari otoritas pajak, tapi kita juga harus berpikir biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh si wajib pajak. Bayangin kalau misalnya dia sudah melakukan perhitungan harga transfer yang menurut dia sesuai, dia laporkan itu di SPT, tapi masih dianggap salah. Lalu dia koreksi nih, sesuai dengan analisis PKKU dari DJP. Oke. Sudah dikoreksi, tahun depan dibilang salah lagi. Katanya harusnya ada tambahan perbaikan yang ini lagi. Nah, kalau terus-terusan WP diminta untuk melakukan pembotolan SPT, kan berarti tidak ada kepastian hukum. Wajib pajak tidak tahu mana sih sebenarnya yang benar dan mana yang salah. Seperti kalian aja kalau lagi ngerjain soal, latihan soal buat UAS ALK. Kalau nggak tahu kuncinya mana yang benar kan bingung. Nah, sama dengan wajib pajak. Makanya diatur lebih lanjut mengenai PKKU. Dan PKKU ini selaras dengan ketentuan dan praktik di dunia internasional, antara lain OECD Transfer Pricing Guideline, UN Manual, sama BEPS Action 8 sampai dengan 10. Apakah itu PKKU? Jadi PKKU ini adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat, yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. Jadi bandingannya adalah transaksi independen. Apa sih transaksi independen? Transaksi independen itu adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Intinya, PKKU ini diterapkan untuk menentukan harga transfer wajar. Jadi kalau teman-teman melakukan analisis PKKU, tujuan utamanya adalah menentukan harga transfer wajar ya. Walaupun nanti di tengah jalan ketemu A, B, C, D, E, F, G, tapi ingat kembali lagi ke tujuan utama. Tujuan utamanya apa sih? Penentuan harga transfer wajar atau transfer at arm's length price. Jadi fokus teman-teman pada saat melakukan analisis transfer pricing adalah menguji kewajaran harga transfer. Nah, ini ada contoh soal nih. Coba teman-teman baca. Kenapa sih kita perlu melakukan pengujian harga wajar? Toh nanti juga pada saat misalnya A dan B saling terafiliasi, misalnya penghasilan tidak diakui di A, pasti kan akan diakui di B kan? Jadi sama aja sebenarnya. Kenapa kita harus menghitung ulang harga transfer di antara keduanya? Nanti bisa dilihat di contoh ini. PT Anggrek, subjek pajak dalam negeri Indonesia, dengan tarif PPh badan di Indonesia 22%. PT Anggrek ini memproduksi barang untuk dijual ke Rose Ltd. Ini adalah perusahaan afiliasi yang merupakan subjek pajak Singapura. Kalau di Singapura, corporate income tax rate-nya atau tarif PPh badannya 17%. Jadi beda ya selisihnya, di Indonesia 22%, di Singapura 17%. Ada selisih 5%. Selama tahun 2021, biaya yang harus dibayar PT Anggrek pada pihak ketiga sehubungan dengan produksi sebesar 80.000. Jadi Anggrek produksi barang, tapi untuk produksi barang ini dia butuh biaya. HPP yang dikeluarkan adalah 80.000. Lalu setelah
setelah anggrek produksi barang, si anggrek ini jual ke sister company-nya yang ada di Singapura tadi, ke Rose, dijual. Oke, nanti Rose akan menjual barang yang diperoleh anggrek kepada konsumen akhir sebesar 150.000 setelah memperhitungkan tambahan biaya sebesar 10.000 US dollar. Saya ulangin lagi ya. Jadi anggrek produksi barangnya menghabiskan biaya 80.000, biaya itu barang itu langsung dijual ke Rose. Rose jual lagi barang itu ke konsumen akhir, jualnya dengan harga 150.000. Rose ada biaya yang dikeluarkan sebesar 10.000. Dalam SPT tahunan PPH Badan dan Transfer Pricing Documentation, diketahui bahwa PT Anggrek melaporkan harga transfer sebesar 100.000. Jadi harga jual barang dari Anggrek ke Rose itu adalah 100.000. Produksinya dengan biaya 80.000, dia jual ke Rose 100.000, nanti Rose jual ke konsumen akhir dengan nilai 150.000. Jika penentuan harga transfer sudah tepat, maka DJP tidak perlu melakukan koreksi fiskal atas harga transfer tersebut meskipun terdapat hubungan istimewa. Oke, sudah paham atau masih bingung? Saya tanya dulu ya. Ini kan ada 3 harga ya. 3 keterangan harga, ada 80.000, ada 150.000, ada 150.000, dan ada 100.000. Pertanyaan saya, fokus analisis PKKU DJP harga yang mana? Yang 80.000 kah? Yang 150.000 kah? Atau yang 100.000? Tulis di chat ya. Kata kuncinya adalah lihat harga yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oke, sudah paham ya? Berarti pada saat melakukan analisis transfer pricing, kita fokus ke harga yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Itu yang kita cek, sudah sesuai dengan PKKU atau belum. Karena jika penentuan harga transfer yang sebesar 100.000 tadi tidak memenuhi PKKU, misalnya setelah melakukan analisis, diketahui bahwa fungsi aset dan resiko VAR yang dimiliki oleh PT Anggrek justru memperoleh alokasi laba yang lebih kecil. Misalnya fungsinya banyak nih dilakukan oleh Anggrek. Anggrek kan tadi dia cuma untung 20.000 ya. HPP-nya 80.000, dia jual 100.000. Berarti untung dia berapa? 20.000 kan? Oke. Bagaimana dengan Rose? Berapa untung yang diperoleh Rose? Jawab dong, di unmute dong. Siapa yang mau jawab? 40.000, Bu. Berapa sih keuntungan yang diperoleh oleh Rose? Desi, berapa keuntungan yang diperoleh oleh Rose dari kasus ini? Kalau di Anggrek kan 20.000 nih keuntungannya. Kalau marginnya Rose berapa? 50.000, Bu. Oke, 50.000 tapi belum dikurangin biaya.
Dia keluar biaya sebesar 110.000. Jadi berapa? Ini 40.000. 40.000. Oke, jadi margin yang diperoleh oleh anggrek 20.000. Rose dapat margin 40.000. Kalau seandainya fungsi yang dilakukan oleh anggrek lebih banyak dibandingkan dengan fungsi yang dilakukan oleh Rose, misalnya kegiatan produksi itu ternyata lebih penting untuk barang itu terjual, aset-asetnya lebih banyak dimiliki oleh anggrek, risiko-risiko kalau ada gagal bayar, lalu gagal produksi, itu yang nanggung adalah anggrek. Kira-kira tepat nggak kalau untungnya dibagi lebih besar ke Rose ketimbang ke anggrek? Rose yang nggak ngapa-ngapain dapatnya 40.000. Anggrek yang udah capek-capek produksi, punya karyawan banyak, harus maintain aset-asetnya dan fungsi-fungsinya, cuma dapat margin 20.000. Adil nggak? Enggak. Kalau lihat dari satu grup usaha, sebenarnya mereka sama, untungnya kan sama. Secara global untungnya 60.000 kan? Nggak ada masalah. Tapi begitu dihadapkan dengan pembagian penghasilan kena pajak per negara, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena Indonesia cuma dapat jatah 22% dikali dengan 20.000. Padahal jika dilihat lagi, fungsi-fungsinya lebih banyak anggrek, dan misalnya DJP menentukan dibalik nih, harusnya anggrek untungnya 40.000, Rose untungnya 20.000, maka DJP akan dapat porsi penghasilan kena pajak yang lebih besar kan? PPh terutang di Indonesia harusnya lebih tinggi, 22% dikali dengan 40.000. Misalnya gitu ya, setelah dilakukan analisis PKKU. Dan Singapura dapat porsi yang lebih kecil. Apa sih untungnya buat wajib pajak? Dia menggeser laba seperti ini melalui transfer pricing. Ivana mau bantu saya, Ivana? Jadinya pajak terutangnya lebih kecil yang di Indonesia, Bu, daripada yang di Singapura. Kalau secara global, kira-kira biaya pajak yang harus mereka bayar lebih rendah atau enggak? Iya, jadi lebih rendah juga. Coba dihitung. Kalau dalam posisi anggrek terima margin 20.000, tarif PPh 22%. Lalu Rose terima margin 40.000, tarif PPh 17%. Coba Ivana hitung berapa total biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan grup mereka. Baik. Kalau misalnya yang di Indonesia kena 20.000, jadi 11.200, Bu, totalnya. Kalau di Indonesia kena yang 40.000, jadi 12.200. Oke, berarti ada selisih ya? Ada selisih berapa US dollar? 1.000 US dollar, Bu. Ya, jadi secara global dia dapat penghematan pajak 1.000. Kelihatannya kan orang pasti mikir, ngapain sih repot-repot buat transfer pricing documentation, lalu transaksinya diputer-puter gini. Karena secara hitung-hitungan pun biaya pajaknya pasti akan lebih rendah ketika mereka bisa menggeser harga transfer, menetapkan harga transfer yang di bawah kewajaran seharusnya, walaupun cuma dipindahin aja, sebenarnya tetap aja mereka yang bayar. Cuma karena ada perbedaan tarif antar negara, mau nggak mau, mereka juga dapat penghematan pajak. Untuk PKKU sendiri, ini wajib dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi oleh HI. Makanya kalau di pertemuan yang sebelumnya, sampai awal pertemuan tadi, saya sangat concern dengan menentukan HI. Seringkali ada AR yang tanya nih, kita mau TP, mau buat analisis TP, mulai dari mana ya? Nah, hal pertama yang ditanyakan adalah apakah mereka memiliki hubungan istimewa? Kayaknya iya deh. Nah, berarti kan belum pasti tuh ya. Jadi PKKU dapat dilakukan ketika kita sudah yakin bahwa pihak-pihak tersebut memang
memiliki hubungan istimewa dan transaksi yang dilakukan itu dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Penerapan PKKU wajib dilakukan, prinsipnya adalah 1, berdasarkan keadaan yang sebenarnya, 2, pada saat penentuan harga transfer dan atau saat terjadinya transaksi yang dipengaruhi HI. Jadi misalnya transaksi di 2018. Nah, teman-teman mau pakai faktor-faktor kesebandingan sekarang, nggak bisa. Harus balik lagi ke kondisi-kondisi ekonomi, kondisi bisnis pada saat tahun terjadinya transaksi. Dan tahapannya harus benar. Jangan lompat-lompat, tahapan penerapan PKKU-nya harus sesuai dengan ketentuan. Kalau seandainya wajib pajak tidak menerapkan PKKU, penerapan PKKU-nya tidak sesuai ketentuan, atau harga transfer ternyata nggak memenuhi PKKU. Nah, DJP boleh nih menentukan harga transfer. Jadi ditentukan ulang harga transfer yang sebenarnya berapa. Dalam kasus anggrek dan rose tadi, misalnya setelah PKKU nih, DJP merasa bahwa wah harga transfer wajarnya bukan 100.000 harusnya, tapi 120.000. Boleh kalau memang sudah dilakukan analisis PKKU, ternyata penentuan harga transfernya yang dilakukan antara yang dilaporkan oleh anggrek itu tidak sesuai dengan penerapan PKKU. Lalu pertanyaan utamanya adalah gimana sih menerapkan PKKU? Mudahnya adalah membandingkan. Teman-teman bandingin nih, harga transaksi yang dipengaruhi HI dengan harga transaksi independen yang sebanding. Makanya kalau transfer pricing identik dengan analisis kesebandingan, karena yang dilakukan adalah membandingkan. Kita bilang bahwa 100.000 itu nggak benar. WP akan bilang, apa dasar kamu menentukan bahwa 100.000 nggak benar? Perbandingan kamu dengan apa? Nah, untuk membandingkan, yang dibandingkan adalah 2 hal. Kondisi dan indikator harga. Jadi pada saat teman-teman bandingin kasus penetapan harga anggrek dan rose tadi misalnya, teman-teman bandingin tuh kondisinya bagaimana, indikator harganya bagaimana. Apakah itu kondisi transaksi? Kondisi transaksi merupakan karakteristik ekonomi yang relevan. Contohnya, ketentuan kontraktual, fungsi aset dan risiko atau VAR ya, yang tadi saya bilang, karakteristik produk, keadaan ekonomi dan strategi bisnis. Sedangkan indikator harga transaksi yang teman-teman bisa bandingin apa aja sih? Nah, yang teman-teman bisa bandingin bukan terbatas pada harga transaksinya aja. Teman-teman bisa juga bandingin antara laba kotor. Misalnya, teman-teman bandingin antara penetapan harga anggrek, terus ada perusahaan lain yang mau teman-teman bandingin. Perusahaan lain ini teman-teman anggap sebagai perusahaan independen. Taruhlah namanya kaktus. Anggrek dibandingkan dengan si kaktus. Yang teman-teman bandingkan bukan harga transaksinya, tapi laba kotor. Laba kotor anggrek dibandingkan dengan laba kotor kaktus. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Lalu teman-teman bisa juga membandingkan laba operasi bersih. Tapi yang penting pada saat menentukan indikator harga transaksi, harus jelas argumentasinya. Kenapa teman-teman memilih untuk membandingkan harga laba kotor ketimbang membandingkan harga transaksi? Misalnya, karena barangnya tidak persis sama, jadi susah. Dan misalnya penentuan harga transfer antara anggrek dan rose ini berubah-ubah, jadi kita susah untuk membandingkan hal yang berubah-ubah. Lebih mudah untuk membandingkan laba kotor. Boleh? Nggak apa-apa. Dan ini berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu pada titik kewajaran tertentu atau titik dalam rentang kewajaran. Misalnya, ternyata harga yang ditentukan oleh kaktus itu nggak sama persis, bukan 100.000 misalnya, dia menentukan harga 110.000, tapi ada fungsi-fungsi yang tidak dilakukan kaktus. Boleh nanti harga dari pembanding itu disesuaikan. Nanti ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sebanding? Sebanding itu artinya bisa sama atau serupa. Harganya sama persis. Perusahaan anggrek netapin harga 100.000. Di perusahaan kaktus dia netapin 100.000 juga. Nah, itu namanya sama atau serupa. Bisa juga berbeda. Jadi misalnya kaktus punya, kalau sama atau serupa, kaktus ini punya kriteria jenis usaha yang sama persis, transaksi yang dilakukan sama persis, kondisi ekonominya sama persis, sama-sama di Indonesia. Itu kondisi yang sama atau serupa.
Tapi bisa juga berbeda, misalnya kaktus ternyata bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, tapi dia SPDN di Australia. Boleh nggak saya pakai pembanding yang ada di luar negeri? Boleh aja, selama tidak mempengaruhi penentuan harga. Atau yang dinamakan sebanding bisa berbeda, sama sekali berbeda. Tapi harus dilihat, tetap saja pada saat nyari pembanding, kita cari yang mana sih yang paling mirip dengan karakteristik perusahaan tersebut. Untuk tahu pembanding yang tepat, apa yang harus kita lakukan? Kita pakai tahapan penerapan PKKU. Pertama, kita identifikasi dulu transaksi yang dipengaruhi HI dan pihak afiliasi, lakukan analisis industri, identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara wajib pajak dengan pihak afiliasi, dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi, melakukan analisis kesebandingan, teman-teman terakhir menentukan metode TP, baru nanti diterapkan metode TP tersebut. Untuk menentukan harga wajar, atau laba wajar, atau laba operasi wajar atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, kalau ini sudah paham ya, identifikasi transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, kita sudah belajar. Dan transfer pricing itu nggak hanya antar negara. Transfer pricing domestik juga sering terjadi. Perusahaan yang ada di Jawa, afiliasinya perusahaan di Sulawesi, lalu geser laba. Kenapa sih mesti melakukan transfer pricing domestik? Karena biasanya satu pihak mendapatkan fasilitas perpajakan. Misalnya kalau dulu ada pembebasan pajak dividen kalau kepemilikan di atas 25%. Nah, salah satu pihak dapat fasilitas itu, satunya enggak. Jadi sama dia, oke, untuk bagian laba dimasukin lebih banyak ke pihak yang dapat fasilitas. Atau ada bagian anak usahanya yang dapat, kalau sekarang ada super deduction ya, nah dapat fasilitas super deduction untuk penelitian dan pengembangan, akhirnya labanya dimasukin ke situ. Atau ternyata transaksi afiliasi ada yang dikenakan PPh final, daripada saya dikenakan PPh final atas bruto, saya geser deh labanya ke afiliasi saya. Supaya apa? Supaya biaya-biayanya bisa diakui oleh pihak afiliasi saya. Atau ada pihak afiliasi yang memiliki kompensasi kerugian. Wah, biar labanya habis nih, dikompensasi sama kerugian dia. Kan lumayan. Nah, itu mungkin juga. Lalu, pada saat untuk mengecek transaksi afiliasi, teman-teman cek apa sih? Paling mudah untuk ngecek hubungan istimewa adalah buka lampiran khusus 3A SPT tahunan. Dari lampiran khusus 3A SPT tahunan, itu ketahuan siapa saja pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tapi bukan itu aja dokumennya. Bisa nanti dari SPT tahunan badan, dari mulai induk, lampiran 6, SPT tahunan PPHOP, TPDoc, sampai dengan data komersial terpercaya. Kalau Singapura, dia punya database komersial terpercaya, AKRA. Jadi begitu kita masukin satu perusahaan Singapura, keluar semua tuh profil yang ada di profil perusahaan Singapura itu. Jadi kalau teman-teman pas lagi ngecek, wah saya mau ngecek nih perusahaan ini terafiliasi dengan perusahaan Singapura, buka aja database AKRA. Tapi bayar, jadi per download itu kena berapa gitu ya. Oke, kita skip aja, biar kita langsung latihan. Yang kedua, analisis industri. Tahapan kedua ya, tadi sudah menentukan hubungan istimewa, yang kedua kita analisis industrinya. Analisis industri ini terkait dengan sangat identik dengan value chain analysis atau VCA, analisis rantai nilai. Tujuannya adalah untuk memahami karakter usaha, memecah fungsi perusahaan, dan memeriksa biaya. Kan teman-teman mau nyari perusahaan sebanding, kan? Mau nyari nih kira-kira bandingan dari anggrek, transaksi anggrek Rose ini perusahaan apa ya gitu. Untuk tahu siapa yang akan jadi pembanding, teman-teman harus paham dulu dong karakteristik usahanya PT Anggrek terhadap si Rose ini. Pertanyaan utamanya adalah kenapa sih perusahaan bisa untung dan kenapa satu perusahaan bisa lebih untung atau lebih rugi dibanding yang lain. Intinya itu. Lalu tahapan yang dilakukan apa? Standar ya, dulu udah belajar analisis lingkungan dan strategi bisnis. Teman-teman identifikasi dulu produk jasa. Apa sih produk yang dijual Anggrek ke Rose tadi? Lalu cakupan geografisnya bagaimana? Apakah
penjualan anggrek dan rose ini hanya akan dijual di Singapura saja atau ke seluruh dunia? Karena beda nanti pada saat membandingkan laba. Teman-teman, kalau misalnya penjualan, cakupan geografis penjualannya hanya di satu negara tertentu, di Singapura misalnya nggak bisa teman-teman bandingin dengan perusahaan yang memiliki cakupan geografis dunia. Atau mungkin bisa, tapi nanti harus disesuaikan. Daya tawar pembeli, produk pengganti, dan kompetisi usaha. Yang kedua, teman-teman analisis perusahaan. Misalnya dilakukan SWOT, lalu menghitung return on investment capital. Memetakan value chain dan core driver berdasarkan aktivitas utama dan penunjang. Misalnya, kalau perusahaannya penyedia jasa, tentunya beda kan karakteristiknya dengan perusahaan manufaktur. Lalu teman-teman gambar nih value chain-nya seperti teman-teman pada saat gambar supply chain analysis itu. Anggrek, rose. Teman-teman lihat di antara keduanya, mana sih yang punya core competence, mana yang punya kompetensi lebih utama, siapa yang menentukan strategi utama, dan kenapa mereka berbeda dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa minta feedback dari pegawai anggrek ataupun pegawai rose. Terutama pada saat melakukan feedback harus sesuai. Jangan misalnya teman-teman mau cek produksi, tapi teman-teman tanyanya ke bidang accounting. Jangan. Kalau mau feedback dari bidang manufaktur, hubungi staf R&D, logistik, pemasaran, dan manajemen penjualan, dan juga kualitas misalnya. Oke. Yang ketiga adalah identifikasi hubungan komersil dan atau keuangan. Ini tahap pertama analisis ya. Tahap pertama analisis adalah mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan. Dilakukan dengan menganalisis kondisi transaksi antara wajib pajak dengan pihak afiliasi untuk menyimpulkan karakteristik utama perusahaan. Intinya adalah teman-teman tentuin si anggrek ini karakteristik utamanya apa sih? Apakah dia perusahaan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh, fully fledged manufacturing? Apakah dia perusahaan manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas, contract manufacturing? Apakah dia jasa maklon? Tahu ya, maklon hanya perantara saja, atau fungsi yang dilakukan memang sedikit, misalnya cuma packing doang, nambahin spare part sedikit doang. Apakah dia distributor dengan fungsi dan risiko penuh, distributor dengan risiko terbatas, ataukah sebatas marketer, sales agent, atau komisioner? Beda, kalau marketer, sales, atau komisioner beda dengan distributor, mereka nggak pegang barang. Tugas mereka hanya ngejualin. Nanti kalau barang itu kena banjir, kebakaran, bukan tanggung jawab mereka, tugas mereka cuma jualin barang, dan mereka biasanya dapat fee persentase sesuai dengan mana yang mereka jual. Atas barang-barang yang nggak dijual bukan tanggung jawab mereka. Nah, kita ke latihan soal. Saya sudah upload di LMS latihan soal. Jadi soalnya ada pertanyaan utamanya adalah identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara elang dan nikel. Saya kirim juga ya lewat ini sebentar. Teman-teman bisa download lewat LMS. Saya coba masukkan di chat, mudah-mudahan bisa. Oke, saya juga sudah kirim ke Ari. Saya bahas sekilas soalnya dulu ya, biar paham. Ini soalnya ada dua. Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Intinya adalah menentukan karakteristik utama dari elang dan niko ini.
Kelihatan di layar? Belum, Bu. Kelihatan ya di layar? Kelihatan, Bu. Oke, saya minta bantuan Fahru. Fahru tolong bacain dong. Iya, Bu. Latihan 1, identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan. PT Elang adalah subjek pajak dalam negeri badan di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh tax residence Jepang yang bernama Nikko Inc. Nah, Nikko menjalankan usaha sebagai pengembangan dan produksi barang instrumen ilmiah keperluan industri pertambangan. Selain terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan, Nikko juga merupakan pemilik eksklusif setiap trademarks, paten, dan know-how semua produknya. Nikko terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nikko melaporkan tingkat keuntungan menengah atau moderate profit. Elang memegang hak distribusi eksklusif atas semua produk Nikko di Indonesia. Distribusi produk dilakukan di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Elang juga memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan, membebankan biaya iklan untuk memasarkan produknya di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kemudian Elang menyewa gudang berkapasitas besar di Lampung Selatan. Elang juga menyediakan layanan purna jual dan garansi produk. Berdasarkan perjanjian dengan Nikko, layanan purna jual Elang akan dibayar dengan skema cost plus dengan tarif 5%. Oke, stop. Lanjut, Anova. Ya, Bu. Kemudian, Elang memiliki jaringan atau koneksi yang luas di sektor industri pertambangan dan semua pegawainya selalu bersemangat mencari peluang baru. Elang memiliki pengetahuan yang baik dalam pemasaran produk penunjang pertambangan. Staf penjualannya sangat berkualifikasi dan menerima pelatihan rutin untuk meningkatkan teknik penjualan dan pemasaran. Staf Elang juga memperoleh pelatihan mengenai rincian fitur produk Nikko. Secara reguler, Nikko mengirim perwakilan ke kantor Elang untuk memberikan briefing produk baru dan pelatihan penguasaan produk. Elang terlibat dalam program iklan berskala besar pada bulan Juli 2020 guna melindungi pangsa pasarnya di tengah eskalasi kompetisi usaha. Nikko menyediakan bahan yang digunakan Elang untuk program tersebut. Komponen biaya usaha Elang terdiri dari biaya penjualan, biaya iklan, dan biaya umum administrasi. Sejak didirikan 10 tahun lalu, Elang telah membeli seluruh persediaan Nikko yang dijual di Indonesia. Nikko tidak menjual produk pada distributor independen dan hanya menjual produk melalui kontrak distributor. Selama tahun 2020, 5% dari produk yang dijual Elang cacat. Nikko belum membayar kembali atau reimburse atas pengeluaran Elang tersebut. Harga transfer ditentukan Nikko secara sepihak dan Elang tidak mengetahui apakah prosesnya telah sesuai dengan PKKU. Elang tidak memiliki dokumentasi transfer pricing. Berikut data keuangan Elang selama 4 tahun terakhir. Oke, thank you Anova. Jangan pusing dulu ya, melihat soalnya. Ya, tenang.
Kita balik lagi ya ke slide-nya. Nah, jadi kan kita lagi di tahap ini ya. Nih, kita lagi di tahap ketiga nih, identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan. Apa yang dilakukan pada saat identifikasi hubungan komersial dan atau keuangan? Kita analisis kondisi transaksi antara WP dengan pihak afiliasi. Teman-teman analisis kondisi transaksi antara elang dan Niko untuk menyimpulkan sebenarnya karakteristik utama elang ini apa sih? Apakah dia perusahaan manufaktur, fully fledged manufacturing, contract manufacturing, toll manufacturing, atau dia distributor? Misalnya, ini kriteria klasifikasinya seperti ini. Untuk B nanti pilihan jawabannya yang ini. Untuk A, teman-teman lakukan analisis kondisi transaksi. Apa yang dimaksud dengan analisis kondisi transaksi? Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kondisi transaksi merupakan karakteristik ekonomi relevan. Ketentuan kontraktual, fungsi, aset, dan risiko, karakteristik produk, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Kalau saya, paling mudah itu buat tabel. Saya rinci nih ketentuan kontraktual, elang, dan Niko kan ya. Oke, elang, satunya Niko. Fungsi, aset, risiko, karakteristik produk, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Ketentuan kontrak, elang sama Niko eksklusif atau enggak. Atau misalnya ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan elang, tapi terbatas ketika hanya diizinkan oleh Niko. Misalnya, apakah dia merupakan manufacturer atau distributor eksklusif yang hanya bisa menjual barang dari Niko saja, misalnya. Misalnya Fahru dan Malik saling terafiliasi. Fahru siapin barang, Malik yang jual barang. Tapi Malik cuma boleh jual barangnya Fahru. Itu ketentuan kontraktual. Apa untungnya mengidentifikasi seperti itu? Nanti pada saat cari pembanding, kita akan cari pembanding yang mirip-mirip dengan seperti itu juga. Kalau nanti membandingkan antara transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak punya ketentuan kontraktual yang strict, maka susah. Kok susah sih? Maka susah, nggak akan sebanding nanti pembandingnya. Lalu teman-teman identifikasi fungsi, aset, dan risiko. Fungsi apa saja yang dipegang oleh elang, fungsi apa saja yang dipegang oleh Niko. Aset, ada aset apa aja, di situ tadi ada gudang segala kan. Terus Nikonya pegang apa aja. Oke. Keadaan ekonominya bagaimana. Dan yang terakhir strategi bisnisnya gimana. Oke, dicoba dulu ya, nanti baru nanti kita bahas idealnya seperti apa. Saya bagi dalam kelompok terlebih dahulu. Waktu untuk ininya, diskusinya sampai dengan jam 12 ya. Kelamaan nggak? Oke, jam 12 ya. Teman, hari ini koneksi saya nggak bagus. Teman-teman selain saya sama Brian, warga Bintaro, ada yang koneksinya bermasalah juga? Saya juga di Bintaro. Siapa itu di Bintaro? Dinar. Oh, Dinar. Tadi kadang jelek juga, sering. Tiba-tiba keluar Zoom. Oh, iya hari ini jelek banget. Maaf ya kalau misalnya tiba-tiba video saya mati. Jadi, kalau misalnya memang melakukan analisis TP, jangan takut salah gitu. Semua argumen itu bisa diterima dalam transfer pricing selama kalian punya argumentasi dan alasan yang jelas, pembuktiannya jelas.
Kalau ditanya yang benar gimana Bu? Nggak ada yang benar, tepat, benar, saklek, benar tuh nggak ada. Setiap transaksi itu unik dan punya karakteristik masing-masing. Setiap orang punya persepsi yang berbeda dalam menganalisis suatu transaksi transfer pricing, dan nggak boleh takut. Yang penting harus ada pembenaran. Misalnya kalian bilang fungsinya adalah fungsi pembelian, dijelasin kenapa menurut kalian dia punya fungsi pembelian. Oh, dia punya fungsi pembelian karena dia beli barang putus dari Niko misalnya. Jadi kalau barangnya nggak kejual, dia yang nanggung tuh. Dia harus memikirkan gimana caranya barang itu harus kejual. Harus ya. Misalnya Niko gagal produksi. Nah, berarti dia harus mikirin tuh cari supplier lain untuk nutupin fungsi tersebut misalnya. Atau dia pegang fungsi purna jual. Dia harus mikirin gimana caranya produk-produk itu bisa diservis lagi kalau ada produk rusak. Apakah semakin banyak produk rusak akan meningkatkan biaya servis dia? Kalau iya, berarti dia punya fungsi purna jual misalnya. Lalu cara apa Bu yang bisa saya pakai kalau ingin menganalisis TP? Kalau secara umum ini nggak saklek ya, teman-teman mau pakai. Kalau di beberapa negara lain, konsultan pajak itu pasti punya background hukum. Jadi kalau teman-teman ketemu sama konsultan pajak dari perusahaan lain atau konsultan pajak global, kebanyakan dari mereka background-nya bukan akuntansi, tapi tax law atau hukum. Jadi sebutannya biasanya tax lawyer. Pendekatan mereka dalam melakukan analisis transfer pricing pun berdasarkan struktur yang biasa disebut IRAC, IRAC, issues, rules, argument, conclusion. Beda ya dengan kalau di sini ada yang anak SEC High Stand English Club, ada lagi namanya AREL, Assertion, Reasoning, Evidence, Link Back, bukan itu. Kalau ini IRAC, IRAC, Issues, Rules, Argument, Conclusion. Isunya apa? Teman-teman mau analisis, ya nggak apa-apa, gan ke toilet aja. Isunya apa? Teman-teman mau analisis ketentuan kontraktual. Rules-nya apa? Berdasarkan ketentuan dalam PMK 22 diketahui bahwa bla 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 bla. Berdasarkan OECD TP Guideline, paragraf sekian, ketentuannya untuk memisahkan suatu transaksi jasa adalah seperti ini, bla 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 bla. Lalu argumen kalian apa? A, argumennya apa? C, conclusion, sehingga bisa disimpulkan bahwa gini. Kenapa saya ngajarin gitu? Supaya kalian pada saat punya temuan yang bagus, bisa membackup itu dengan analisis yang bagus. Ya, jawabannya bisa beda-beda. Misalnya pas ujian nanti keluar ada soal TP, kalian tahu yang penting adalah alasannya. Kalau anak sekarang bilangnya yang penting emengnya, ya. Alasannya itu reasoningnya apa, didukung oleh standar yang kuat. Tadi saya sudah sempat ke beberapa breakout room, lumayan sudah bagus. Kita lanjut ke analisis berikutnya ya, biar nggak begitu lama. Oke, kita ke berikutnya. Nah, tahapan yang paling mendebarkan itu adalah analisis kesebandingan atau comparability analysis. Kalau tahapan kesebandingannya salah, biasanya runtuh semua tuh analisis TP-nya.
Lalu bagaimana sih cara melakukan analisis kesebandingan? Kurang lebih sama dengan yang kalian lakukan pada saat tadi mengidentifikasi kondisi transaksi. Tapi yang kalian lakukan sekarang adalah selain mengidentifikasi kondisi transaksi dari perusahaan yang akan kalian bandingkan, kalian lakukan analisis atas kondisi transaksi perusahaan pembanding. Oke, sama stepnya. Teman-teman pahami dulu karakteristik transaksi yang dipengaruhi HI, lalu identifikasi transaksi independen calon pembanding, menentukan pihak yang diuji, mengidentifikasi perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi HI dan calon pembanding, lakukan penyesuaian secara layak atas calon pembanding, dan menentukan transaksi independen yang dipilih sebagai pembanding. Nah, biar lebih gampang, kita coba analisis di soal berikutnya. Untuk ini, kita jadikan PR grup aja ya. Nanti paling lambat dikumpul minggu depan. Tapi kalau bisa, jawabannya jawaban masing-masing ya. Karena kan latihan soal dan jawabannya juga dimiliki oleh kelompok dosen lain. Saya kurang paham dosen lain kasih share dokumen ke mahasiswa gimana. Mungkin aja dari mereka memang sudah ada kasih jawaban. Saya ingin jawaban grup kalian masing-masing, karena tadi yang seperti saya bilang, interpretasi atas pemahaman kasus transfer pricing itu berbeda-beda. Saya ingin tahu point of view kalian tuh seperti apa. Menurut kalian, setelah melakukan analisis kesebandingan antara elang dengan data dari 4 perusahaan pembanding yang tersedia, ada Army, N-Citizen, Blink, sama Mitsi, lakukan analisis kesebandingan dalam bentuk tabel, lalu tentukan pembanding yang paling relevan beserta alasannya. Ini pemilihan nama pembanding terinspirasi dari banyaknya KTA anak STAN yang memberikan ucapan terima kasih kepada idol K-pop ketimbang dosen pembimbingnya ternyata ya. Kemarin ada curhatan dosen-dosen pembimbing di grup. Dosen pembimbingnya tidak diberi ucapan terima kasih, tapi idol K-pop-nya dikasih ucapan terima kasih yang panjang. Ya, sebentar, saya share soalnya. Kelihatan ya? Nah, ini pembandingnya sudah tersedia. Ada 4 pembanding. Tapi pada kenyataannya, kalau teman-teman nanti menganalisis TP, pembanding itu teman-teman harus cari sendiri. Gimana Bu caranya? Apakah saya harus buka SPT tahunan semua wajib pajak di Indonesia satu persatu? Oh, tentu tidak, Ferguso. Ada database-database yang bisa digunakan untuk mencari pembanding. Contohnya salah satu yang sering digunakan DJP adalah Orbis. Ya. Tapi untuk cari pembanding melalui Orbis, teman-teman harus klik filter sesuai dulu. Jadi klik filternya. Teman-teman mau cari perusahaan apa nih yang bergerak di bidang apa? Manufaktur, distributor, atau maklon, atau sales. Klik di situ ya. Terus bidang usahanya, bidang usaha apa? Klik. Lalu nanti pangsa pasarnya, target pasarnya di mana? Di Asia, di Amerika, di Eropa, klik. Nah, itu makanya penting sekali melakukan analisis kondisi transaksi supaya nanti pada saat cari pembanding, teman-teman tahu apa yang mau dicari. Gitu ya. Nah, sekarang asumsinya adalah teman-teman sudah buka Orbis nih. Lalu teman-teman udah ketemu perusahaan pembanding, tapi perusahaan pembandingnya ada 4. Kan nggak boleh nih kita pakai perusahaan pembanding kebanyakan, satu aja kan. Kita pilih salah satu dari opsi yang tersedia. Pertanyaannya adalah, dari keempat opsi pembanding ini, mana yang paling tepat untuk dijadikan pembanding? Kriterianya apa, Bu? Kriterianya adalah mana yang paling sama atau paling sebanding dengan kondisi transaksi yang teman-teman tadi sudah buat. Dibikin tabel aja. 1, ketentuan kontraktual, 2, fungsi, 3, aset, 3, risiko, 4, risiko, 5, kondisi ekonomi, karakteristik produk, ke-6, kondisi ekonomi, ke-7, strategi bisnis. Kolom ke-1, teman-teman buat atas nama elang. Kolom kedua, teman-teman buat Army.
ketiga N-Citizen, Blink, dan Midzi gitu ya. Nanti teman-teman sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Oke. Alif, bantu saya dong, Alif, bacain kriteria yang ARMY. Bagaimana sih detail si ARMY ini? Dari hasil penelusuran database transfer pricing, tak percaya, sebut saja Orbis, saudara menemukan 4 perusahaan sebanding yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan SPDN, yaitu PT ARMY, N-Citizen, PT Blink, dan PT Midzi. ARMY adalah distributor produk elektronik untuk konsumen akhir di Indonesia. Spesialisasi produk yang didistribusi ARMY adalah televisi, stereo, dan peralatan audiovisual. ARMY memiliki cabang penjualan di setiap provinsi di Indonesia, sebab penjualan langsung dilakukan kepada pengecer. ARMY memiliki gudang yang disewa di Semarang, Pontianak, dan Padang. Oke, stop. Berarti bedanya sama elang gimana? Produknya elang tadi apa? Produknya sama nggak dengan elang? Beda, Bu. Beda, Bu. Kalau ARMY produk elektronik ya. Kalau elang instrumen ilmiah. Gitu ya. Nanti di bagian karakteristik produk teman-teman bedain. Lalu kira-kira apa sih itu namanya, keadaan ekonomi ya? Keadaan ekonomi, target pasarnya beda nggak antara elang sama ARMY? Liv? Beda, Bu. Beda. Kalau elang secara nasional nggak penjualannya? Tadi cuma di Sumatera, Papua, sama apa gitu, Bu? 3 provinsi aja ya? Iya, 3 provinsi. Kalau ARMY? Setiap provinsi di Indonesia, Bu. Setiap provinsi. Oke, cuma ada gudangnya juga lebih banyak ya? Dari kepemilikan aset lebih banyak ya? Oke, sip. Thank you. Sekarang kita ke N-Citizen. Fanny, bacain dong yang N-Citizen. N-Citizen adalah distributor dan pemasar mainan berskala nasional. N-Citizen beroperasi di semua provinsi di Indonesia. Gudang yang disewa berlokasi di Jakarta, Palembang, dan Denpasar. Oke, produknya beda nggak dengan produknya elang? Beda, Bu. Beda. Lalu apa lagi yang beda? Asetnya. Kalau N-Citizen gudangnya ada di banyak tempat. Kalau PT Elang cuma di satu tempat aja. Karakteristik produknya beda nggak? Kan tadi produknya beda. Kalau karakteristik produknya beda apa nggak? Maaf, Bu, boleh diulangi pertanyaannya? Karakteristik produknya beda nggak? Kalau tadi kan pertanyaan pertama produknya beda atau enggak. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, karakteristik produknya beda nggak? Karakteristik produknya menurut saya beda. Nah, bedanya di mana gitu, Fani? Kalau produknya N-Citizen kan berupa mainan ya, Bu. Mainan, karakteristik produknya produk umum, bisa gampang didapat. Kalau produknya PT Elang, itu produk khusus yang nggak mudah didapat di mana-mana. Gitu. Ya, sip. Kira-kira kalau penjual mainan butuh layanan purna jual nggak? Butuh kayaknya. Kalau beli mainan apa butuh layanan purna jual? Ya mungkin asumsinya mungkin butuh ya. Tapi kalau dibandingkan dengan si elang, kalau elang kan spesifik, kalau barangnya rusak makanya dia butuh layanan purna jual. Kalau mainan kan secara umum ya udah kalau mainan rusak beli lagi gitu kan. Kalau konsumen kan kadang-kadang membandingkan mana yang lebih untung. Tapi mungkin bisa aja kalau asumsinya Fani adalah butuh layanan purna jual. Oke. Lanjut ke Blink. Yoga? Blink adalah distributor peralatan laboratorium, produk pecah belah, dan produk keamanan bagi rumah sakit dan instansi pendidikan di Jawa. Produk Blink diproduksi di luar negeri dan kantor pusat Blink berada di Bandung. Blink selaku
Bring selalu memastikan ketersediaan dalam gudangnya terisi penuh untuk mempercepat proses pengiriman. Oke, apa yang beda antara apa yang sama antara elang dan bling kalau Yoga baca sekilas? Yang sama itu produknya sama-sama diproduksi di luar negeri dan ada kantor pusat di Indonesia. Sama ada persediaan. Stok persediaan itu berarti ada pergudangan. Karakteristik produknya mirip nggak? Berbeda, Bu. Kalau ini distributor peralatan laboratorium, pecah belah dan produk keamanan. Kalau elang tadi alat pertambangan. Pertanyaan saya, karakteristik produknya mirip nggak? Bukan produknya sama atau enggak? Oke, karakteristik produknya mirip nggak? Kalau secara spesifikasinya mungkin mirip, Bu. Spesifikasinya tinggi. Kemiripannya di mana? Di yang mungkin sulit didapat di umum gitu. Ya. Dan kalau peralatan laboratorium butuh riset nggak? Butuh penelitian pengembangan seperti tadi produknya Niko nggak? Mungkin butuh sih, Bu. Oke. Nanti jadi dilihat, teman-teman ngebandingin barang nggak harus persis apple to apple, tapi bisa aja berbeda, tapi jika karakteristiknya sama, ya bisa digunakan sebagai pembanding. Oke, makasih Yoga. Yang terakhir, Mitzi. Toro? Mitzi adalah agen penjualan eksklusif untuk GYP GmbH, perusahaan manufaktur asal Jerman yang memproduksi barang rumah tangga, seperti mesin cuci piring, dan oven. Sebagai agen penjualan, Mitzi tidak memiliki produk GYP dan menerima kompensasi dalam bentuk komisi jasa penjualan atau service fee dari fungsinya mewakili GYP di Indonesia. Oke, kira-kira persamaannya apa nih antara elang sama Mitzi? Ini nggak sih, Bu? Apa? Distributor gitu, Bu. Kontraknya gimana? Ketentuan kontraknya gimana? Kalau di Mitzi ini tidak ada kontrak sih, Bu. Jadi ada dong, baca dong. Mitzi adalah agen penjualan. Sama-sama punya hak eksklusif mungkin. Agen penjualan dari JYP ini. Oke, berarti ketentuan kontraknya sama-sama eksklusif ya. Nah, sekarang perbedaannya apa nih? Perbedaan yang paling kelihatan. Ini, Bu, yang argumen sebagai agen penjualan, Mitzi tidak memiliki produk JYP. Iya, berarti fungsi dia apa? Dia fungsi cuma agen doang kan? Iya, kalau iya. kita lihat dari karakteristik produk tadi di bagian bawah ada bagian agen, marketer, sales, gitu kan? Kira-kira Mitzi lebih masuk sebagai distributor atau marketer, sales atau agen? Lebih cocok disebut sales atau lebih cocok disebut sebagai distributor? Sebagai distributor. Oke, memang kalau kita lihat sekilas, Mitzi lebih cocok untuk disebut sales ya, ketimbang disebut sebagai distributor. Nah itu, nanti teman-teman tinggal bandingin tuh, mana yang kira-kira paling sebanding. Nggak ada yang sesempurna atau sama persis dengan kriterianya si elang tadi, pasti ada bedanya. Tapi mana sih yang paling mirip dengan elang tadi? Nanti baru teman-teman tentukan kira-kira berapa sih EBIT per sales yang paling tepat untuk mereka. Apakah harus ada penyesuaian atau tidak? Oke, sekarang udah jam 1.
Ada pertanyaan teman-teman? Nanti kita lanjut yang berikutnya di pertemuan berikutnya saja. Cukup? Ya saya lihat memang di atas kepalanya udah mulai berasap-berasap gitu sih.